Salam Rahayu sedulur, welcome back to my channel Sang Indigo TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Saksikan petualangan kami bersama Sang Indigo TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Indigo TV. Mari kita berjumpa lagi, lama tidak membuat vlog ya, atau penelusuran. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan jalan-jalan wisata malam, pagi atau siang atau sore, tergantung sikon lah. Gimana Kang Jini? Mantap. Ini tempatnya di mana ya, Kang? Boleh dijelaskan sedikit? Ini tempatnya di salah satu makam Kiai Ageng Rebik yang tempatnya ada di Jatinom. Di sini katanya ada, di dekat sini ada masjid apa? Masjid Tiban atau Tiban. apa ya itu? Bahasa Indonesia jatuh dari langit mungkin, atau ada tiba-tiba ada sendiri itu, Kang. Tiban itu ujuk-ujuk ada sendiri tanpa dibuat manusia. Istilahnya wasilah lah, kalau nggak salah ya. Gimana kabarnya saudara semua? Enaknya kita penelusuran apa ini? Mohon request apa? Request ya, Requestnya ya, Lur. Iya. Maunya yang gimana? Tapi yang jangan ekstrim-ekstrim ya. Ini bawa perlengkapan apa ini buat Kang Mas Aditya alias Ki Pembah Angin? Ini hanyalah salah satu sarana ya, media dupa garu kerucut. Ini kalau di rumah sih biasanya buat wangi-wangi atau mengusir nyamuk ya. Kalau apa itu namanya, buat kepentingan pribadi masing-masing sih. Itu hukumnya gimana, Mas? Itu bukannya syirik dan musyrik ya, Mas? Nggak ada, tergantung orangnya. Syirik musyrik itu mau dulu aja, sebelum ada agama Islam, Sunan Kalijaga itu perjuangannya itu sangat luar biasa. Dulu belum ada apa itu namanya, kalau Mbah Sunan ini Jawa yang Iya. rampung-rampung. Itu juga sunnah ya, Kang? Ya, Sunan. Di Arab juga banyak yang bakar buhur. Mau beda bahasa aja ya, Kang? Kalau di sini dupa, di sana itu ya tergantung niat, intinya buat wangi-wangian dan relaksasi. Ini sebentar lagi mau saya nyalakan buat menetralisir atau mengharumkan suasana di bawah. Nah, ini bawah itu tempatnya di dekat. Kok kayak alas ya, Kang, ini ya, Kang? Kok Penyebaran apem. Ya, benar, penyebaran apem. Ini kok kayak alas ya, Kang? Semua ini hutan-hutan pring semua ya, Kang? Iya. Pring itu apa? Bambu. Ini ada sendang ya, sedulur. Monggo dilanjut. Boleh dijelaskan sedikit, Kang, itu tadi namanya apa? Dupanya itu? Dupa garu kerucut. Kalian bisa beli di online ya, murah ya, 17.000 atau berapa itu satunya. Lumayan ya. Tinggal milih dari garu, lavender, dan masih banyak lainnya. Enak. Pilih sendiri aja. Ini sunnah Nabi Muhammad ini, Kang. Kalau saya sukanya yang garu ini. Itu wanginya wangi modern apa wangi agak mistis gitu, Mas? Kalau yang khusus suka yang wangi-wangian zaman sekarang itu yang lavender ya, Mas? Lavender buat ngusir nyamuk itu. Kalau buat ngusir pacarnya si dia bisa nggak? Bisa. Disebut 3 kali. Ya biar putus ya, Mas. Yuk, boleh dilanjut, Kang Mas. Monggo, mau ya dibakar. Saya mau izin, mau muter dulu ya, biar suasana di sini wangi. Dari tadi banyak sosok-sosok yang muncul di sini. Tepatnya di pohon itu. Pohon apa itu? Besar itu, Kang. Oh gitu, Kang.
Wih, Bismillahirrahmanirrahim. ini ada katanya ada harimaunya Kang. Mau dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Kembali lagi bersama channel Sang Indigo TV dengan kami, Kang Mas Aditya dan Kang Paimo. Kita di sini menelusuri jejak-jejak leluhur, mitos, budaya, talk show, podcast mengenai tentang misteri, supranatural, ajimat dan sebagainya, baik itu budaya, baik itu tentang alam gaib, baik itu penelusuran, baik itu tentang tanah jawab dan sebagainya, baik itu sejarah. Kita di sini sedang di tempat dekat dengan makam, ya masuknya tetap di makam Ki Ageng Gripik ya kawan-kawan. Di sini memang tempatnya itu luas sekali. Di sini konon katanya dulu tempat perjuangan beliau Ki Ageng Gripik, dan ada beberapa pendapat beliau itu ada banyak petilasan atau makam beliau. Di sini salah satunya di tempatnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah ya. Di sini tiap tahun ada Yakowiu, itu apeman, sebaran apeman. Banyak banget di sini ya. Itu tiap Sapar bulan kedua kayaknya. Jumat bulan minggu kedua. Di sini kami suatu saat akan tanya jawab dengan juru kunci atau yang memahami sejarah Ki Ageng Gripik, tapi kapan-kapan aja ya. Di sini kita mau mereview dulu tentang bagian-bagian atau tempat-tempat yang dulunya bersejarah, baik bagi warga Jatinom sendiri atau Ki Ageng Gripik. Di sini kita dengan kawan kita, dengan master kita, sedang mereview atau sedang mencoba uluk salam, interaksi dengan penghuni-penghuni setempat. Kita membawa gaharu, fungsinya buat relaksasi, ketenangan, dan sarana-sarana untuk hening cipta. Jadi untuk masalah hukumnya itu dikembalikan ke pribadi masing-masing, karena setiap agama atau kepercayaan rata-rata itu memakai dupa atau buhur itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Itu cuma wasilah saja. Dan ini salah satunya dupa gaharu yang sudah dibakar oleh dengan sang indigo kita atau master kita Kang Mas Aditya. Ini kita menggunakan 3 dupa gaharu, dan di kepercayaan tertentu, kepercayaan kami, gaharu itu sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan itu ada hadisnya ya guys. Jadi kita bukan gawe-gawe atau uro-uro sendiri. Di sini wangi sekali. Boleh dijelaskan Kak Mas, kenapa dupanya itu harus 3, dan kenapa harus kerucut, dan kenapa harus dinyalakan? Ini pertanyaan yang nggak penting, tapi bagi orang-orang yang kepo itu penting sekali. Kenapa? Kalau jawabnya sih simple ya, sambil kita guyonan aja. Dinyalakan biar padang atau biar terang. Terus asapnya ini mengandung aura-aura, bau-bau wangian. Dan kerucut ini simbol dari apa ya? Berapa? Mungkin itu segitiga lah Kang. Berarti hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan manusia, kita dengan alam, mungkin ya. Bisa tergantung tafsirnya Kang. Bisa relatif. Kalau saya menjelaskan nanti enggak apa ya, enak lah intinya. Intinya itulah. Semua orang itu beda-beda pendapat. Cocok. Suara apa Kang? Motor. Masa ada motor yang ngono. Ngono kali wadah. Dari tadi ada suara cewek ya di situ. Kenapa harus 3? 1 aja boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah.
mau yang mana itu terserah orangnya masing-masing. Tiap pembakaran dupa itu harus minimal ganjil kan? Ya ya ya. Ganjil. Baik dari tradisi Jawa atau Iya. di kepercayaan agama tertentu juga ya, bagusnya ganjil ya kan. 1, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nanti nggak capek saya. Kalau punya 11 ya 11 ya nggak apa-apa, 9 ya nggak apa-apa. Kalau kita yang ngirit, ya kalau 1 ya kurang wangun, nanti dikira pelit nanti. Kalau memang estetiknya ya 3 minimal ya kan. Kita sambil ngerokokan ya, dibuat santai aja. Lama kita nggak ketemu, ya santai-santai. Ini hanya apa ini, menyapa-nyapa sedulur aja yang dulu live sekarang tidak. Wah, sudah 5 bulan loh Kang. Saya sibuk kerja. Wah. Ini di belakang jenengan apa ini Kang? Kok ada putih-putih itu pak apa itu? Apa bisa dijelaskan yang di sekitar sini itu? Bangunannya atau hutannya? Atau mau jalan-jalan ke mana gitu? Ke samping-samping itu? Monggo jalan-jalan dulu. Oh, enggak jenengan jangan oh. Saya tak di sini sambil ngerokokan. Oh, siap. Wah. Ini berhubung kita cahayanya terbatas, guys. Ini ya kawan-kawan. Selamat malam. Di sini mungkin seperti tugu ya. Ini kita gambar apa itu? Manuk atau burung itu. Kalau bahasa Jawanya manuk, kalau bahasa Indonesianya burung. Ini aja kayak gapura. Ya, mungkin ada simbolis atau filosofi tertentu. Dan kayaknya ini baru ya. Dulu belum ada kayaknya. Saya juga belum lahir mungkin. Assalamualaikum. Nah, di sini ada sungai. Sungai yang sangat lumayan besar. Lumayan buat berenang. Di sini ada hutan-hutan papringan. Wah, di sini buat uji nyali lumayan ini. Terus di sini ada kaget saya guys. Ini kawan-kawan ada tugu. Ini kayak hutan ya, memang hutan ini. Oh, ini tangga. Itu adalah sungai. Di sana ada sendang. Kita jalan-jalan dulu. Di sini ada pohon ya. Pohon beringin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Di sini ada sendang. Wah, saya nggak berani sana. Takut. Ada sendang ya. Sendang. Itu ada tangga. Di sana ada makam. Di sana ada apa ya? Tempat. Pokoknya sini luas sekali. Kalau buat uka-uka atau uji nyali memang direkomendasikan. Tapi memang di sini sepi. Kalau malam hari memang ya perlu nyali tingkat lumayan lah. Di sini ada pohon apa ini? Kurang tahu. Ya itu sekelumit beberapa tempat ini. Di sana ada tangga. Masih luas. Mungkin luasnya ya berapa ratus meter ya? 300 ada. 400. Lumayan. Ya, kembali dengan Ki. Ada pesan-pesan atau kesan-kesan tertentu, Kang Mas, untuk sedulur-sedulur kita, misalnya nasihat atau masukan atau ramalan mungkin atau prediksi atau apa Ya pesan-pesannya sih untuk 2022 ini sebagai awalan ya udah bulan Februari sih. Ya pesan-pesan saya sih satu ya, kita tuh jangan pernah melupakan leluhur-leluhur kita
nenek moyang kita yang sudah berjuang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Sekarang mah saya akui udah zamannya modern, dan sekarang udah enak, ada kendaraan motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Dulu nenek moyang kita itu nggak ada yang kayak gitu ya, kemana-mana pun itu pasti jalan kaki, ditempuh 1, 2, hingga 3 hari dan seterusnya, tergantung mau kemana ya. Beda sama sekarang, udah zamannya enak sekali nih, pada naik kendaraan kesana kemari, Serba instan ya Kang Mas. sekarang yang instan. Dulu mah nggak ada ya, kemana-mana jalan kaki lah. Kalau misalnya itu begini Kang, ah, lah itu kan memang sudah bukan zamannya gitu Kang. Misalnya kalau kita menguri-uri atau kan ada beberapa tradisi yang turun temurun ya Kang. Itu kita mungkin sebagai orang yang terlahir di zaman sekarang itu, alah ngapain itu, wong itu budaya, wong itu tradisi yang sudah lama, yang sudah enggak relevan, sudah enggak layak, bahasa kasarnya enggak cocok, enggak cocok dengan zaman sekarang, atau enggak modern atau dan sebagainya itu Kang. Maksudnya enggak well gitu loh Kang. Bahasa-bahasanya zaman sekarang apa itu? Ya, Tak excited gitu. kita tuh harus melestarikan budaya. Kita tuh tinggal di Jawa tuh harus ojo lali karo Jawane. Yang dimaksud jangan lupa sama tradisi Jawanya. Kita membakar dupa, kemenyan, sesajen. Itulah tradisi Jawa. Jangan sampai kita melupakan tradisi-tradisi yang sudah disebarluaskan di tanah Jawa ya. Maaf, bukannya saya sok pinter atau sok apalah intinya itu. Saya hanya seorang biasa yang ingin sedikit menjelaskan aja ya. Jangan lupa melestarikan budaya, menjaga nama baik tradisi-tradisi yang telah nenek moyang kita sebarkan lah itu. Monggo dilanjutkan ini. Mau apa lagi? Saya mau bertanya Kang. Terus manfaatnya kita melestarikan itu apa Kang? Maksudnya apakah ada manfaat bab duniawi Kang? Dalam arti eh, apakah kita dengan melestarikan itu saya jadi makin kaya, saya makin terkenal? Manfaatnya secara nyata itu ada enggak Kang? Sebagai anak muda itu kan ngapain repot-repot gitu Kang? Oh, kita mending lah ke pantai, ke mana itu, oh iya masih nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul ke kafe dan sebagainya yang lebih menyenangkan gitu Kak, bagi anak muda kan. Kayak misalnya ziarah kubur itu, atau melestarikan pakai bahasa Jawa, atau pakainya yang serba tradisi kayak misalnya tari-tarian atau kostum, memakai kostum-kostum berpakaian Jawa, atau merawat keris dan sebagainya. Itu kan anu Kang, maksudnya itu selain dari menguri-uri itu apa Kang? Maksudnya ada filosofi atau yang tersirat itu apa Kang? Maksudnya sebagai kita anak muda gitu kan kita harus tahu toh Kang. Itu manfaatnya apa itu loh Kang. Kadang kita itu perlu manfaatnya dulu itu loh Kang. Kong itu kadang mau nggak dijelaskan kan, barangkali ada yang ngeyel gitu loh Kang. Wah, wong itu nggak boleh itu gini. Kita sudah modern gitu Kang. Yang kita tiru itu ya budaya barat gitu Kang. Ya, Wong ya. dan agama juga tidak menganjurkan itu. Budaya itu harus dihilangkan dari agama. Monggo dijelaskan Kang. Ya, simple aja. Melestarikan, menjaga, dan menyebarluaskan. Ingat nenek moyang kita dulu melestarikan budaya seperti apa itu?
nari-nari tradisi Jawa, nguri-nguri budaya, terus apa ngomong Ya tentang melestarikan ya peninggalan kayak candi, keris, kayak misalnya kenapa harus pakai slametan, kenapa harus ketemu orang yang lebih tua harus nunduk, kenapa harus pokoknya ribet, orang Jawa serba ribet gitu kan. Itu kenapa harus ketemu orang tua harus kita yang lebih muda harus menyapa dulu, kalau ketemu orang tua harus kepalanya kita nunduk. Pokoknya adab-adab Jawa itu kan anu toh Kang, banyak banget. Kenapa tiap anak lahir harus diselamati, dituakan, kenapa sebelum menikah harus dihitung dulu perhitungannya, dalam arti ini begini, membuat rumah harus berdoa dulu atau meditasi semedi, ya ribet gitu loh Kang. Mau ngejelasin. keris. Kenapa kita harus menjaga keris? Kenapa harus ada candi? Candi itu kan pembuat apa grafik candi itu kan mungkin ya dulu nggak ada mesin ya, jadi kita tuh harus bisa mengagumi lah karya-karya seni dari nenek moyang kita dulu, membuat simbol-simbol di candi-candi itu di pinggir-pinggir atau di contohnya kayak di pinggir depan atas itu kan dulu nggak ada mesin, apa itu namanya dia apa Alat-alatnya ya. nah, dipahat lah intinya. Ya, itu salah satu keajaiban juga kan. Iya. Kan Borobudur itu masuk 7 keajaiban dunia dulu itu. Dan Ceritanya. itu kalau orangnya nggak cerdas secara intelektual maupun spiritual nggak mungkin kan. Logikanya kalau orang Jawa itu nggak cerdas nggak mungkin bisa bikin candi Kang. Buktinya di dunia ini yang ada candi ya cuma di Indonesia Kang. Ya kalau di Mesir itu beda lagi. Malah di India nggak ada candi Kang. Ya berarti kan memang orang Jawa itu beda. Baik dari intelektual, kecerdasan, kreatif dan secara spiritualnya, intelijensinya berarti kan memang di atas rata-rata ya kan. Berarti kan bukan simbah-simbah atau leluhur kita bukan orang yang ketinggalan teknologi yang benar sekali Kang. Berarti bukan orang yang penyembah hantu, jin, danyang, demit itu. Itu cuma pembelokan sejarah berarti Kang. Itu kan leluhur-leluhur kita kan kenapa dulu apa membuat keris, terus ada candi, simbol keris itu kayak apa intinya itu senjata lah intinya, senjata bagi manusia untuk mengingat sama Tuhan. Kalau dijelasin terlalu terinci ada yang kesinggung sedikit lah ini, nggak enak kan. Oh iya iya. Maaf. Kan beda orang beda pendapat. Iya benar sekali. Kalau saya jamplangkan pendapat saya, mesti nanti ada yang nggak, ada yang marah. Saya nggak mau. Pokoknya ya samalah intinya. Satu tujuan, beda caranya dan beda ngomongnya. Tapi tujuannya sama.